Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita lebih dulu mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Rabu 13 April 2022. Pekan Suci, hari Rabu dalam Pekan Suci. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang digoda dan disiksa untuk kita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang digoda dan disiksa untuk kita. Tuhanlah Allah yang agung merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang digoda dan disiksa untuk kita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang digoda dan disiksa untuk kita. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang digoda dan disiksa untuk kita. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang digoda dan disiksa untuk kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita. Mada. Oh, kayu indah mulia, yang dihias darah raja, kau terima kehormatan, menjadi tumpuan Tuhan. Bahagialah lenganmu, gantungan tangan terpaku, yang lemas namun kuasa, merebut mangsa neraka. Hai salib harapan kami, di masa sengsara ini, yang saleh mohon dituntun, yang salah mohon diampun. Tritunggal sumber selamat, dipuji seluruh umat, yang ditebus darah suci. Mohon selalu diberkati. Amin. Pendarasan Mazmur. Kita mengeluh dalam lubuk hati, sambil merindukan pembebasan tubuh kita. Mazmur 38. Semua makhluk takluk kepada kesia-siaan, karena Dia yang telah menaklukkannya. Aku berkata dalam hati aku, hendak hidup hati-hati. Jangan sampai aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak mengekang ucapan mulutku, selama orang jahat menentang aku. Aku diam 1000 bahasa dan membisu, meskipun aku cemas tertekan oleh derita. Hatiku merasa panas seperti terbakar. Bila ku ingat sengsaraku, rasanya seperti api menyala. Akhirnya ku buka juga mulutku. Ya Tuhan, beritahukanlah akhir hidupku. Singkapkanlah sisa hari-hariku, supaya aku tahu betapa singkat hidupku. Sungguh umurku kau batasi beberapa jengkal saja, dan jangka hidupku tidak berarti bagimu. Sayang manusia hanya asap belaka, tiada ubahnya dengan gambar bayangan.
sayang bagaikan hayalan manusia berlalu. Percumalah segala kegelisahannya. Ia menimbun-nimbun kekayaan, tetapi ia tidak tahu siapa yang menikmatinya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita mengeluh dalam lubuk hati, sambil merindukan pembebasan tubuh kita. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, condongkanlah telingamu kepada jeritan tangisku. Dan sekarang apa yang dapat kuharapkan, ya Tuhanku? Padamulah ku taruh harapanku. Bebaskanlah aku dari segala dosaku. Jangan biarkan daku ditertawakan orang dungu. Tadinya aku diam 1000 bahasa dan membisu. Sekiranya Engkau mau bertindak, singkirkanlah cambukmu daripadaku. Aku hancur lulu karena pukulan tanganmu. Engkau menghukum manusia karena kesalahannya, dan bagaikan gegat Engkau merapuhkan badannya. Sayang manusia hanya asap belaka. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, dan condongkanlah telingamu kepada seruanku. Janganlah tuli terhadap jeritan tangisku, sebab aku hanyalah pendatang dalam rumah-Mu, perantau seperti semua leluhurku. Palingkanlah wajah kemurkaan-Mu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku meninggal dan tiada lagi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, condongkanlah telingamu kepada jeritan tangisku.
Aku percaya pada kasih setia Allah sekarang dan selama-lamanya. Mazmur 51. Yang berbangga hendaknya berbangga dalam Tuhan. Mengapa engkau bangga atas kejahatan? Hai pahlawan gadungan, hai orang mursyid yang palsu, mengapa terus-menerus engkau menabung pikiran busuk? Tajam bagaikan pisau cukur sindiran lidahmu, hai ahli penipu. Engkau memilih kejahatan dan bukan kebaikan. Engkau mengatakan dusta dan bukan kebenaran. Engkau suka akan segala macam omonganmu yang merusak dan menipu. Semoga Allah membinasakan dikau dengan pukulannya, memusnahkan dikau untuk selama-lamanya. Semoga ia menyeret engkau keluar dari rumah dan mencitu anakmu hidup-hidup dari bumi. Melihat itu orang jujur akan takut, tetapi kemudian mereka tertawa. Lihatlah dia, inilah orangnya yang tidak sudi berlindung pada Allah. Dia menaruh harapan pada kekayaannya. Dia percaya pada tipu muslihatnya. Tetapi aku bagaikan pohon berbuah. Aku tumbuh di rumah Allah. Percayalah pada kasih setia Allah, sekarang dan selama-lamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Allah kekal, sebab engkau telah bertindak. Aku hendak memaklumkan namamu, sebab engkau baik hati terhadap sahabat-sahabatmu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Aku percaya pada kasih setia Allah sekarang dan selama-lamanya. Bacaan dari Kitab Ratapan bab 3 ayat 1 sampai 33. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. Ia membidikkan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ibu. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang, lenyaplah kemasyuranku dan harapanku ke Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bab 4 Hal Sakramen Maha Kudus, pasal ke-12. Barang siapa hendak menyambut komuni, haruslah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Jika aku berkenan memberi rahmat takwa, ucapkanlah syukur kepada Allah, bukan karena engkau pantas, melainkan karena aku yang mengasihanimu. Sebaliknya, jika engkau tidak memperoleh rahmat tadi, tetapi merasa kering, hendaklah tetap berdoa, mengeluh dan mengetuk pintu, dan janganlah berhenti, hingga engkau diperkenankan pantas menerima setetes dari rahmatku yang memberi bahagia. Engkaulah yang membutuhkan daku, bukan aku yang membutuhkan engkau. Dan engkau tidaklah datang untuk menguduskan daku, melainkan akulah yang datang untuk menguduskan dan memperbaiki engkau. Engkau datang untuk dikuduskan olehku dan dipersatukan dengan daku, untuk menerima rahmat baru dan menerima anjuran pula menuju ke perbaikan. Janganlah mengabaikan rahmat ini, tetapi simpanlah hatimu sebaik-baiknya, dan silakan yang terkasih masuk ke dalammu. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa syafaat bagi sesama kita. Marilah saudara kita bersama-sama memohon belas kasihan Tuhan, supaya wabah corona ini di berbagai tempat segera berlalu. Marilah kita mohon belas kasihan Tuhan juga bagi mereka yang terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan melepaskan mereka dari belenggu dosa, serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Kita berdoa juga bagi warga masyarakat yang terpuruk secara ekonomi akibat wabah yang berkepanjangan ini. Semoga Tuhan memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami. Tidak lupa saudara, marilah kita doakan kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Tuhan yang maha bijaksana, menurut rencanamu, putramu menanggung derita di kayu salib untuk mematahkan kuasa musuh kami. Semoga kami, hamba-hambamu, kau anugerahi kurnia kebangkitan,
Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di dalam channel Ibadat Bacaan Puspita Surabaya, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Marilah saudara kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.